Oke, selamat pagi ya anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelumnya kita untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas mohon dipimpin. Ya. Ayo lanjut. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya saudara Hadi. Oke, adik anak-anak semuanya. Kemarin kita sudah membahas terkait apa? Sel. Organ. Oke. Sistem organ. Oke, jadi ada banyak ya. Kemarin kita udah bahas terkait sel, jaringan, sistem organ. Terus di jaringan juga kemarin ada terkait hewan, tumbuhan. Oke. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, yaitu dalam jaringan dan organ hewan. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu nih jaringan dalam hewan itu ada apa aja? Jaringan epitel, terus jaringan epitel, oke, yaitu ada jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan motor, dan jaringan. Oke, nah ini di jaringan hewan. Terus terkait organ hewan ada apa aja kemarin? Yang mirip manusia. Organ Ekskresi. organ. Oke, pencernaan. Pernapasan. Banyak ya, banyak sistem-sistem organ. Iya, Oke, Bu. sekarang kita mulai di jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini yaitu sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, yaitu membentuk dalam jaringan. Nah, untuk jaringan hewan ini terbagi 4 macam, yaitu ada jaringan epitel, ikat, otot, dan jaringan saraf. Nah, di jaringan epitel ini merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan terletak pada jaringan ikat. Nah, berdasarkan letaknya jaringan epitel sendiri, yaitu ada epidermis, ada endotelium, ada mesotelium. Lalu untuk ciri-ciri khusus jaringan epitel sendiri yaitu selnya tersusun rapat, terus tidak mengandung pembuluh darah, lalu kemampuan regenerasinya tinggi. Nah, untuk fungsi umum dari jaringan epitel ini sendiri yaitu untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Nah, lalu untuk berdasarkan bentuknya jaringan epitel itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pertama epitel pipih tipis. Nah, untuk gambarnya anak-anak bisa diperhatikan ya. Nah, jaringan epitel tipis ini yaitu jaringan epitel selapis yang sangat tipis, permeabel dan transport saat dilakukan dengan difusi dan osmosis. Contohnya ada pada epitel alveolus dan kapiler yang berfungsi sebagai perlindungan dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Lalu ada epitel kubus. Nah, epitel kubus ini memiliki peran utama yaitu dalam absorpsi dan sekresi. Contohnya pada epitel saluran kelenjar luda dan tubulus ginjal. Epitel kubus ini merupakan epitel penyusun kelenjar yang berperan dalam absorpsi dan sekresi dan melindungi dari gesekan. Contohnya ada pada epitel ovarium, testis, saluran kelenjar keringat, dan betis. Dan selanjutnya ada epitel silindris yang memiliki peran utamanya yaitu sama seperti tadi, yaitu absorpsi dan sekresi, dan dikelilingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir. Nah, pada lambung itu ada sel goblet yang disebut sebagai sel parietal yang menghasilkan hasil untuk mencerna makanan. Lalu ada epitel kelenjar. Nah, epitel kelenjar ini merupakan jenis yang khusus untuk memproduksi dan mengeluarkan atau melepaskan zat yang biasanya ditemukan pada kelenjar dan melepaskan zat hormon, protein, serta air. Lalu ke jaringan ikat. Nah, jaringan ikat sendiri ini merupakan jaringan yang memiliki fungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkin dan mesoderm. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait jaringan ikat.
pasti ada klasifikasi terkait jaringan. Oke, nah ada yang tahu nggak klasifikasi jaringan ikat itu apa? Oke, mungkin belum tahu ya. Kita langsung aja. Nah, ada klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Oke? Oke. Jaringan ikat longgar itu merupakan jaringan yang seratnya lebih longgar, lalu komposisi bahan dasarnya matriksnya lebih banyak. Lalu ada jaringan ikat padat, itu jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Lalu ada jaringan lemak atau adiposa, merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak. Terus ada jaringan tulang rawan, itu hasil spesialisasi jaringan ikat berserat dengan matriks yang elastis. Lalu terkait jaringan tulang sejati, itu merupakan sel penyusun jaringan tulang berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Lalu yang terakhir yaitu ada jaringan jaringan darah yang merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriks cair atau plasma darah. Yang selanjutnya terkait jaringan otot. Nah, sebelum masuk ke jaringan otot, ini ada yang tahu nggak gambar jaringan otot apa? Benar, otot polos ya. Nah, jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang memiliki fungsi sebagai alat gerak tubuh. Nah, jaringan otot itu terdiri dari serat-serat otot yang disebut myofibril. Otot itu bekerja secara aktif dengan cara kontraksi memendek dan relaksasi menentukan dengan bantuan protein aktin. Lalu di dalam jaringan otot itu ada macamnya. Yang pertama ada jaringan otot polos, ya seperti dilihat di gambar. Ini adalah jaringan otot polos yang merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang dimiliki manusia dan hewan. Otot polos itu disebut polos karena tidak memiliki lurik, jadi dia full polos gitu. Lalu ada jaringan otot lurik. Nah, jaringan otot lurik ini memiliki bentuk silinder panjang dengan inti di tepi tidak bercabang dan bekerja secara sadar atau dipersarafi untuk dari saraf pusat dan cepat lelah. Nah, di dalam otot lurik ini darah itu isotrop atau ada pita satunya yang merupakan darah gelap, itu anisotrop, lalu atau pita A. Nah, selanjutnya ada jaringan otot jantung yang memiliki bentuk silinder panjang dengan intinya ada di tengah. Nah, jaringan otot jantung ini itu bercabang lalu bekerja secara tidak sadar atau dipersarafi sistem saraf autonom dan tidak mudah lelah. Otot jantung ini memiliki cabang yang disebut synstium dan sekat yang disebut diskus interkalar. Contohnya pada jantung. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf yang terhubung ke sistem saraf pusat. Nah, jaringan saraf ini merupakan komponen jaringan utama dari sistem saraf yang mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari 2 bagian, yaitu ada saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan percabangan saraf perifer dari sistem saraf tepi. Nah, sebelumnya pasti tahu kan di jaringan saraf itu memiliki macam-macamnya. Nah, ada yang tahu nggak macam-macam dari jaringan saraf itu apa aja? Saraf pusat, Saraf tepi, saraf pusat, satu lagi. Saraf motorik, coba kita perhatikan ya, anak-anak semuanya. Ternyata benar, ada saraf sensorik, saraf interneuron, dan saraf nah saraf sensorik ini itu saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera yang menerima rangsang menuju ke sistem saraf pusat. Lalu ada saraf interneuron. Saraf interneuron ini memiliki saraf penghubung antara saraf konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik. Lalu ada saraf motorik yang merupakan saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot. Selanjutnya
selanjutnya terkait ada organ hewan. Kemarin kita sudah belajar terkait organ tumbuhan, sekarang kita lanjut ke organ hewan. Nah, yang pertama dalam organ hewan itu ada di sistem organ pernapasan atau respirasi. Sistem ini memiliki peran dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari luar. Nah, sistem pernapasan ini juga membantu mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dalam tubuh. Oke, yang selanjutnya ada sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ini memiliki fungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Sistem pencernaan meliputi organ dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan yang selanjutnya ada sistem organ transportasi atau sirkulasi. Oke, mantap. Sistem organ ini memiliki fungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan yang berupa molekul-molekul organik seperti Glukosa. Oke, yang selanjutnya ada sistem organ Gerak. atau Otot. Oke, sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan Oke, sistem otot ini terdiri dari otot rangka, polos. Oke. Lalu ada sistem organ koordinasi atau sistem saraf dan Oke. Nah, sistem ini memiliki fungsi mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh yang memiliki sistem koordinasi ada dua macam, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Oke. Nah, sistem saraf ini berkaitan dengan penerimaan dan respon dari rangsangan dan biasanya dia bereaksi terhadap rangsangan yang relatif cepat. Terus terkait organ yang berperan meliputi badan sel saraf, dendrit itu ada akson juga, ada sistem tulang belakang dan otak. Sedangkan pada sistem hormon itu berkaitan dengan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh yang biasanya reaksinya itu lebih lambat tetapi berurutan dalam waktu yang sama. Contohnya pada hormon yang dihasilkan oleh dinding usus. Oke. Dan selanjutnya ada sistem organ ekskresi. Nah, sistem ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila itu tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh kita, gitu ya. Jadi misalnya organ ekskresi itu kan mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme. Kalau nggak dikeluarkan berarti makanannya menjadi racun di dalam tubuh, gitu ya. Oke, nah organ ini merupakan dari sistem ekskresi manusia dan hewan, yaitu ada Kandung kami, ureter, uretra, hati, kulit, paru-paru. Oke, pintar-pintar ya anak-anak ini ya. Ya. Yang selanjutnya ada sistem organ Reproduksi. Oke, sistem ini memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sistem ini memiliki dua jenis, yaitu reproduksi jantan dan betina. Pada hewan jantan, sistem reproduksinya terdiri dari testis, ada vas deferens, terus ada ductus epididymis, ada kelenjar fosfat, serta uretra. Sedangkan pada hewan betina itu terdiri dari indung telur, rahim, oviduk dan tanggungan. Oke, sekarang terkait ada tugas dari ibu ya. Anak-anak membentuk 5 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 siswa. Mungkin bisa dari sini ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Bisa dihitung dari Mbak sebelah kiri, Mbak Farisa. 1, 2, 4, Oke. Tiga. Sudah 5-5? Sudah. Oke, karena ini masih banyak ya, teman-teman bisa berkumpul sederet-sederet. Oke? Sudah? Kemarin Ibu sudah memberitahukan terkait teman adik-adik atau siswa-siswa semua bisa membawa apa? Gadget. Oke, tapi gadgetnya ini tidak boleh dipakai untuk bermain
Oke, jadi bisa dibuka dulu. Linknya mana Bu? Halo, Bisa. linknya saya share ya. Luas aja Bu. Oh iya, share ke grup kelas ya. Iya. Oke. Wah. Oh, bisa hati-hati. Mesti yang menang. Sulit nggak kayak angkot? Susah nggak Bu? Oh, nggak susah, tenang aja. Ini Oh, iki kepiye? Oh, kateng. oh, tadi. Sekolahnya dari Kurang ilmu. Sebenarnya kelas di sekolah apa Bu? Tahu, Cok. Oh, Bapak kita sekolah. Terus tahu ya. Oke, bentar lagi ya, bentar lagi. Udah bisa digarap sekarang ya. Wow, puyer. Bentar Bu, masih loading. Oh ya, ini masih puyer Bu. Oh ya. Iya ya, belum ya. Belum bisa ya. Muter-muter ya Bu. Iya, Bu. Iki liar nih. Tetring, Bu. Digarap bareng-bareng wae. Muter-muter ya, saya suara kuat. Guru nonton kuntilanak. Bentar muter-muter Bu. Oke, mungkin yang sudah bisa langsung bisa dikerjakan ya. Orang muter-muter. Oh, masih muter-muter. Pusing. Ayo Bu, buat PR Bu. Dan gurunya yang muter-muter. Mungkin karena ini sinyalnya teman adik-adik dan siswa-siswa semuanya kurang berkenan gitu ya. Jadi nanti Ibu akan kirim ulang terkait lingkuisis kita. Nanti bisa siswa-siswa semuanya bisa dikerjakan di rumah ya. Ingat, ini untuk tugas. Untuk tugas karena sinyal kita lagi Bermasalah. iya bermasalah ya. Nah, dari apa yang kita udah pahami tadi, kita bisa menentukan terkait apa yuk? Apa yuk? Sistem jaringan pada hewan ada. Nah, di dalam jaringan hewan itu tadi ada apa saja? Sistem ekspresi. Jaringan. Saraf. Jaringan otot, dan Saraf. lalu di organ hewan tadi ada apa aja? Pencernaan, ekspresi, Pernapasan, reproduksi. Ada banyak ya. Tadi kita udah terkait belajar. Dari kemarin pun kita udah belajar terkait sistem organ, jaringan, sel dari awal hingga akhir ya. Nah, mungkin pembelajaran kita sampai sini terlebih dahulu. Oke, sebelum itu kita akhiri dengan doa ya. Mas Handi bisa dipimpin. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan salam pada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tasnya dan barang-barangnya Siapa? dimasukkan. Kita pulang ya teman-teman. Terima kasih.